Katanya sih, angka itu nggak pernah bohong. Tapi pertanyaannya, apa kita beneran ngerti cara bacanya? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif keuangan bareng-bareng. Kita akan bedah laporan keuangan dari Mendom Indonesia yang kode sahamnya TCID buat mengungkap cerita apa sih yang sebenarnya ada di balik angka-angka itu. Yuk kita mulai. Oke, ini dia peta perjalanan kita biar nggak nyasar. Pertama, kita kenalan dulu siapa sih Mandom Indonesia ini, terus kita cek kesehatan keuangannya, fondasinya, lewat neraca. Setelah itu, kita masuk ke bagian yang paling seru, beneran cuan nggak sih? Kita lihat cerita labanya. Tapi laba aja nggak cukup dong, kita juga perlu tahu realita duit cashnya gimana. Nah, terakhir, semua potongan puzzle ini kita satuin jadi poin-poin kunci buat kita sebagai investor. Oke, first thing first. Sebelum kita pusing lihat angka-angka, penting banget buat kenal dulu sama pemainnya. Siapa sih sebenarnya Mendom Indonesia ini? Nah, perusahaannya ini namanya Mandom Indonesia Tbk. Ada kata Tbk di belakangnya, itu artinya perusahaan publik. Jadi, sahamnya bisa kita beli di Bursa Efek. Kodenya jangan lupa TCID. Nah, coba perhatikan ini. Mendom ini ada di sektor barang konsumen non-siklikal. Bahasa kerennya gitu. Gampangnya gini, produk mereka itu kosmetik, produk perawatan diri, barang-barang yang mau ekonomi lagi bagus atau lagi lesu, orang-orang kan bakal tetap beli. Ini petunjuk pertama kita bahwa bisnis mereka punya potensi buat tetap stabil. Oke, kita udah tahu mereka jualan apa. Sekarang waktunya financial check-up. Kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasi sebuah perusahaan, yaitu neraca keuangan atau yang sering disebut balance sheet. Anggap aja neraca keuangan ini kayak hasil ronsen keuangan perusahaan di satu waktu tertentu, misalnya pas tanggal 31 Desember. Dari sini kita bisa lihat apa aja sih yang mereka punya, alias aset, dan seberapa banyak utangnya atau liabilitas. Nah, dari sinilah kita bisa mulai menilai, fondasinya nih kokoh atau agak goyang. Pertama, kita lihat total asetnya dulu, alias semua harta kekayaan yang mereka miliki. Angkanya relatif stabil ya, dari 2,33 triliun jadi 2,32 triliun. Nggak ada pertumbuhan aset yang wah banget, tapi juga nggak ada penurunan yang bikin khawatir. Cukup stabil. Sekarang kita pindah ke sisi utangnya, atau liabilitas. Nah, ini dia kabar baiknya. Angkanya turun loh, dari 553 miliar jadi 530 miliar. Artinya apa? Perusahaan ini berhasil mengurangi beban utangnya. Makin kecil utang, ya makin sehat dan kuat posisi keuangannya. Ini good sign. Oke, jadi fondasinya kelihatan kokoh. Aset stabil, utang berkurang. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah, bisnisnya ini menghasilkan duit nggak? Nah, untuk menjawab itu, kita harus bongkar laporan laba rugi. Kabar baik pertama, lihat deh lonjakan penjualannya. Wow, dalam setahun pendapatan mereka melesat dari 1,86 triliun ke 2,15 triliun rupiah. Ini bukan pertumbuhan yang main-main loh, ini sinyal yang sangat kuat bahwa produk mereka makin diminati di pasar. Eits, tapi tunggu dulu. Penjualan besar itu nggak otomatis berarti untung besar. Ini nih jebakan yang sering bikin investor pemula salah langkah. Pertanyaan sesungguhnya adalah, setelah dikurangi semua biaya operasional, gaji dan lain-lain, berapa banyak sih uang yang tersisa? Mari kita cari tahu. Dan ini dia puncaknya. Lihat perubahannya yang drastis ini. Di tahun 2024, mereka bisa dibilang berdarah-darah, rugi hampir 125 miliar rupiah. Tapi cuma setahun kemudian, mereka berhasil membalikkan keadaan dan mencetak laba 15,3 miliar. Ini adalah bukti adanya perbaikan efisiensi atau strategi yang berhasil. Sebuah comeback yang patut dicatat. Cerita laba tadi memang fantastis. Tapi dalam investasi, ada satu hal yang seringkali lebih penting daripada sekedar laba, yaitu uang tunai. Laba itu bisa jadi cuma angka di atas kertas. Tapi uang tunai itu darah yang bikin perusahaan tetap hidup. Yuk kita intip laporan arus kas mereka. Di sini kita akan lihat kas dan setara kas. Ini adalah uang real yang ada di rekening bank perusahaan. Ingat ya, laba itu bisa dipercantik dengan akuntansi. Tapi kalau duit di bank, itu nggak bisa bohong. Di akhir tahun 2024, TCID ini punya bantal pengaman yang tebel banget. Mereka punya uang kas lebih dari 655 miliar rupiah. Ini posisi yang sangat kuat. Nah, anehnya, setahun kemudian ceritanya jadi beda. Meskipun mereka sudah untung, jumlah uang tunai di bank mereka justru menyusut jadi 540 miliar. Ini agak janggal kan? Nah, ini dia lampu kuning buat seorang investor. Perusahaan untung, tapi kok uang kasnya berkurang lebih dari 100 miliar? Kemana perginya uang itu? Apa dipakai buat bayar utang?
buat investasi di pabrik baru? Atau jangan-jangan ada masalah dalam menagih piutang? Ini adalah misteri yang perlu kita dalami lebih lanjut. Sekarang, waktunya kita jadi mentor yang bijak. Mari kita kumpulkan semua temuan kita, dan kita rangkai menjadi sebuah kesimpulan yang bisa jadi bahan pertimbangan. Jadi, apa cerita lengkap dari TCID? Di satu sisi, kita punya kabar yang sangat baik. Penjualan meroket dan mereka berhasil bangkit dari rugi jadi untung, luar biasa. Tapi di sisi lain ada lampu kuningnya, yaitu posisi kas mereka yang menurun. Dan ada satu detail terakhir yang penting untuk dicatat. Sebagian besar penjualan mereka ternyata berasal dari satu pelanggan utama yang merupakan pihak berelasi. Jadi kita sampai di sebuah persimpangan. Penjualan yang kuat melawan kas yang menurun. Apakah ini cerita tentang sebuah perusahaan yang sedang gencar berinvestasi untuk masa depan? Atau justru sebuah perusahaan yang sedang menghadapi masalah arus kas? Angka-angka ini sudah memberikan petunjuknya. Nah, sekarang sebagai seorang investor, keputusan ada di tangan Anda untuk menafsirkan babak selanjutnya dari cerita ini.